Di awal film ini, ada dua gangster cewek dari sekolah yang berbeda yang sedang berkelahi satu sama lain, dan satu geng yang dipimpin oleh Yong Seok memenangkan perkelahian tersebut. Sedangkan di dalam kereta, ada sekelompok tiga pria yang dipimpin oleh seorang playboy yang bernama Jong-gil. Mereka kompak melakukan taruhan bahwa barang siapa yang kehilangan batu gunting kertas harus berjalan di sepanjang gerbong dengan terong di dalam celana. Mereka kemudian berjalan dari ujung gerbong. Di sepanjang jalan, mereka ditertawakan oleh para siswa. Namun, ketika melewati ketua geng, mereka berperilaku sopan karena takut. Ketika dia sampai di depan gerbong, dia mengambil terong dari celana dan ditertawakan oleh siswa yang ada dalam gerbong tersebut. Namun, terong itu jatuh ke pangkuan guru yang sedang tertidur lelap. Tiba-tiba, guru tersebut kaget melihat terong itu. Jong-gil berjalan di sekitar halaman sekolah ketika kelas berakhir dan melihat seorang gadis berambut pendek yang sebenarnya adalah targetnya. Saat ini dengan mudah Jong-gil mendekati gadis itu dan memintanya untuk bertemu di toko makanan. Sementara teman-teman gadis itu memperingatkannya bahwa Jong-gil adalah seorang playboy. Jadi dia harus berhati-hati agar tidak terpengaruh olehnya. Akhirnya gadis itu tetap datang menemui Jong-gil di toko makanan. Jong-gil pun mulai merayu gadis itu. Namun gadis itu tetap diam karena dia ingat apa yang dikatakan teman-temannya, bahwasanya Jong-gil adalah playboy. Setelah makan, mereka terus menonton film. Namun sayangnya dia bertemu dengan orang yang dia takuti yang bernama Gwang-sik. Dia kemudian dipukul oleh Gwang-sik dan menjadi sedikit memar. Namun Jong-gil tidak langsung pulang. Dia melanjutkan rencananya untuk pergi ke bioskop. Ketika mereka fokus pada sebuah film, tiba-tiba tangan Jong-gil mulai meraba bahu gadis di sampingnya. Dan entah dari mana ia memulai mendekatkan wajahnya ke gadis di sampingnya dan mulai menciumnya. Keesokan harinya, ada seorang siswa perempuan baru datang ke sekolah yang bernama So-hee. Dan Jong-gil pun bersemangat dan ingin mencari tahu tentang gadis baru itu, dan berpura-pura berjalan melewati kelas gadis itu dan melihat seorang gadis anggun dengan kepangan setannya yang tampak lucu. Dan Jong-gil pun kemudian pergi setelah Yong Seok memperhatikannya pula di sana. Saat dia pulang sekolah, Jong-gil dipanggil oleh Yong Seok di sebuah kafe. Dengan berat hati, dia kemudian melihatnya. Dia memiliki firasat buruk karena dia tahu bahwa Yong Seok adalah kepala geng dari gangster wanita. Yong Seok bertanya mengapa dia menggoda banyak gadis tetapi tidak dengan dia. Jong-gil pun hanya bisa diam. Dengan membengkokkan garpu, Yong Seok mengajak bertemu ke tempat persembunyiannya. Di malam hari, Yong Seok telah menunggu di tempat persembunyiannya. Pintu kemudian terbuka. Dia kecewa karena ternyata yang datang adalah teman Jong-gil. Dia marah dan meninju pria itu sampai berdarah karena berani menyentuh pantatnya. Keesokan harinya, saat di kereta, Gwang-sik geng dan geng dari sekolah Jong-gil akan bertarung. Mereka secara bersamaan turun dari kereta untuk bersiap-siap untuk berkelahi. Jong-gil juga ada di sana untuk menonton, namun sayangnya Gwang-sik geng menang. Kemudian geng Yong Seok muncul tetapi dia mencari Jong-gil, bukan Gwang-sik. Dia bertanya kepada Jong-gil mengapa dia tidak hanya seorang gangster aliansi, bahwa tidak ada apa-apa dia dan Yong Seok. Gwang-sik kemudian meninju perut Jong-gil sebelum meninggalkannya. Sementara untuk mengundang agar dia bisa bertemu malam ini. Saat malam tiba, Jong-gil sedang menunggu So-hee.
Tiba-tiba pintu toko terbuka, namun yang datang bukan dia, melainkan Yong Seok. Dengan gaya rambut Sohee dan membuat Jonggil murung, Yong Seok pun akhirnya pergi setelah menghabiskan makanan. Keesokan harinya, Jonggil menemukan sepasang sepatu di meja. Seperti biasa, Jonggil pulang dengan kereta. Tetapi ketika dia akan memakai sepatu tersebut yang diberikan oleh Yong Seok kepadanya, Gwang Sik pun muncul dan segera mengambil sepatunya. Keesokan harinya, ketika para siswa berada di sawah, jadi si Sohee berteriak sangat keras dan Jonggil pun dengan sigap datang membantunya dan segera mengeluarkan lintah itu. Bahkan dia mengisap darah yang tersisa di kakinya. Setelah itu, Sohee ingin berterima kasih padanya dengan bertemu cukup populer di kalangan anak muda. Sambil berjalan santai dan makan es krim, sehingga dia melihat Yong Seok bekerja untuk membantu restoran ibunya. Sehingga dia berkata kepada Jonggil bahwa Yong Seok adalah anak yang malang karena dia berteman dengan siswa nakal di sekolah dan menjadi siswa nakal pula. Namun Jonggil mengatakan Yong Seok adalah anak gadis yang baik. Di sisi lain, Yong Seok menangis melihat keduanya terlihat seperti sedang berkencan. Keesokan harinya di kelas, Yong Seok asik mengobrol dengan gengnya dan menyadari bahwa Sohee telah menjatuhkan sesuatu, yaitu sebungkus rokok. Lalu dia mendatangi dan mengatakan ke Sohee bahwa dia harus mengurangi merokok jika dia tidak ingin memiliki penyakit paru-paru. Saat mereka di kamar mandi, Sohee melepas bajunya. Dia kemudian memprovokasi Yong Seok dan para murid mulai berdatangan. Jonggil yang mendengar berita itu langsung datang ke tempat kejadian dan memaksa pintu terbuka. Dia terkejut melihat Sohee disematkan oleh Yong Seok. Sohee benar-benar memulai perkelahian tersebut. Kemudian setelah kejadian itu, Sohee dan Yong Seok dipanggil ke kantor kepala sekolah dengan orang tua masing-masing. Keributan kecil terjadi di antara orang tua Sohee dan orang tua Yong Seok. Dengan situasi ini, Yong Seok segera berteriak dan memberitahu kepala sekolah bahwa dia akan keluar dari sekolah. Kemudian, dia meninggalkan ruang dan bergegas keluar dari sekolah. Jonggil pun melihat keluar jendela, sedih melihat Yong Seok meninggalkan sekolah. Malam itu, teman-teman dari Jonggil sedang berjalan pulang dan menemukan Yong Seok di sana. Kemudian mereka memberitahu Jonggil tentang hal itu. Jonggil pun pergi ke tempat Yong Seok yang berada di tempat persembunyiannya dan bertanya tentang kejadian sore itu. Yong Seok hanya tersenyum santai lalu menyuruh pergi karena ingin segera tidur. Dia kembali memastikan Yong Seok. Saat dia sampai di tempat persembunyian, dia menyesuaikan posisi kepala Yong Seok karena dia tidak menggunakan bantal. Namun, Yong Seok bangun dari tidurnya, merasa terganggu jarak antara mereka semakin dekat sampai mereka hampir berciuman. Pada saat yang sama, Sohee diberitahukan keberadaan Jonggil oleh temannya. Dia kemudian melemparkan sesuatu ke jendela, mencoba mengalihkan perhatian Jonggil. Jadi dia segera mengajarnya meninggalkan Yong Seok sendirian. Sepertinya Gwang Sik tahu tentang mereka karena dia datang menemui Yong Seok. Di sana dia bertanya apa terjadi di antara Jonggil. Namun Yong Seok mengatakan bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang membuat Gwang Sik marah. Dia kemudian meninju dinding di sampingnya. Keesokan harinya, Gwang Sik pergi ke sekolah Jonggil untuk memberinya pelajaran dan membawanya ke tempat tersembunyi. Kemudian dipukuli dengan sangat mudah. Yong Seok bergegas ke sana begitu dia mendengar berita. Di sana dia menemukan Jonggil. Dia menyuruhnya pulang karena dia bisa mengurus Gwang Sik. Dia kemudian mengatakan kepadanya bahwa cinta bisa datang dari mana saja dan tidak dapat dihindari. Jonggil kemudian mengatakan dia juga menyukainya, tetapi melepaskan perasaan ini karena orang tua mereka pada dasarnya. Jonggil tidak menyukai orang tuanya. Pada malam berikutnya, ketika Sohee keluar dari toko kelontongan dan tiba-tiba Gwang Sik dan geng mengelilinginya. Bahkan, Gwang Sik kemudian mencoba melecehkannya. Untungnya seorang guru sekolah melihat mereka dan Gwang Sik dan gengnya melarikan diri. Sohee pun kemudian dikawal pulang oleh guru mereka.
Ketika dia tiba dan menemukan Jonggil berdiri di depan rumahnya, jadi dia dengan marah menamparnya dan mengatakan jika dia mencintainya, dia harus membunuh Wang-sik. Jonggil pun mencoba mengikuti Wang-sik berjalan sendirian. Wang-sik pun sadar. Wang-sik lalu memukulinya. Wang-sik bertanya pada apakah dia bersedia untuk melepaskan tahta untuk Jonggil. Dia dengan tenang menjawab, selama Jonggil bebas, saya akan melepaskan tahtanya. Wang-sik masih belum puas dengan jawabannya. Dia ingin tahu apakah Yong-seok memiliki perasaan untuknya. Yong-seok sangat dingin dan mengatakan dia tidak akan pernah mencintainya, dan Wang-sik meninggalkan Yong-seok. Kemudian, siswa perempuan yang dulunya adalah bawahannya datang dan siap-siap untuk memukulnya. Di sisi lain, Jonggil datang ke tempat Wang-sik untuk memukulnya kembali dan membalas dendam, namun Wang-sik malah membiarkannya pergi karena dia telah berjanji ke Yong-seok untuk tidak menyentuhnya lagi. Ayahnya yang melihat itu mendekatinya dan malah memarahinya, membuat keadaan menjadi lebih buruk. Kemudian Jonggil menyebut ayahnya seorang penipu. Ayahnya kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya dialah yang ditipu. Jonggil langsung terdiam. Dia tidak tahu bahwa ayahnya masih mengingat ibunya selama ini. Keesokan harinya, Jonggil ingin buang air kecil di kereta. Ternyata di dalam toilet ada Wang-sik, dan dia melihat ke bawah dan siap untuk ditampar. Namun, tidak ada tamparan dari Wang-sik, dan Wang-sik berkata pada Jonggil, kasihan Yong-seok. Jonggil menyadari sesuatu. Dia tiba-tiba marah dari kereta dan jatuh dari rel jembatan. Namun, untungnya mereka jatuh di dalam air sehingga mereka berdua bertahan. Dia menyesal dan menangis keras. Waktu pun berlalu. Berkat kerja keras Jonggil pun lulus dan menjadi siswa top di daerahnya. Beberapa tahun kemudian, Jonggil muncul dengan jas putih dan memasuki kawasan industri, menarik perhatian banyak wanita. Bagaimanapun, dia tetap fokus berjalan untuk menemukan gadis yang dia cintai selama ini. Setelah menemukannya, dia memberikan bunga dan melamar Yong-seok, dan Yong-seok pun terkejut dan senang dengan lamaran Jonggil. Tidak lama setelah mereka menikah, dan film pun berakhir. Jangan lupa di subscribe ya channelnya Dolal, di komen, di like, dan di share.